Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bara. Pada episode kali ini saya akan berbagi kisah kepada teman-teman tentang Perang Fijar dan Hilf al-Fudul. Pada episode sebelumnya, saya sudah berbagi kisah kepada teman-teman tentang kasih sayang Allah kepada Muhammad. Teman-teman masih ingat nggak? Apa salah satu contoh kasih sayang Allah kepada Muhammad? Ya, jawabannya adalah Allah menjaga Muhammad dari melakukan hal-hal maksiat. Nah, pada episode kali ini saya akan berbagi kisah tentang Perang Fijar dan Hilf al-Fudul. Perang Fijar merupakan perang antara Bani Quraisy dan Bani Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Terdapat 4 peristiwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Perang Fijar. Yang pertama, seseorang dari kabilah Qais berhutang kepada seorang dari Bani Kinanah. Yang kedua, seseorang dari Bani Kinanah membangga-banggakan dirinya di hadapan orang-orang kabilah Qais di pasar Ukaz. Yang ketiga, seorang gadis dari kabilah Qais dinodai oleh seorang pemuda dari Mekah. Lalu orang-orang kabilah Qais berniat untuk menyerang pemuda tersebut. Yang keempat, seseorang dari Bani Kinanah bernama Al-Burad membunuh 3 orang dari kabilah Qais. Nah, kejadian yang keempat ini teman-teman yang merupakan utamanya yang memantik perang Fijar ini. Pada awalnya, kabilah Qais berhasil memenangkan peperangan ini. Namun kemudian Bani Quraisy dan Bani Kinanah berhasil mengembalikan kemenangan tersebut. Bani Quraisy dan Bani Kinanah dipimpin oleh seorang bernama Harb bin Umayyah. Pada saat perang Fijar, Muhammad mengikuti peperangan ini. Menurut riwayat, umur beliau pada saat mengikuti perang Fijar adalah 15 tahun. Ada pula yang meriwayatkan beliau berumur 20 tahun. Tugas beliau adalah mengumpulkan anak panah musuh, memberikannya kepada pamannya untuk pamannya melemparkan kembali kepada musuhnya. Namun selain itu, Muhammad juga membalas serangan panah musuh saat pamannya dihujani oleh anak panah dari musuh. Perang ini dinamai Perang Fijar karena ternodainya bulan haram yaitu awal bulan Zulqa'dah. Menurut Ibnu Hisham, Perang Fijar ini berlangsung selama 4 tahun, tetapi masa berkecamuknya cuma beberapa hari. Sisanya, mereka hidup seperti sedia kala. Setelah peperangan ini terjadi sebuah perjanjian bernama Perjanjian Hilf al-Fudul. Perjanjian ini melibatkan beberapa kabilah Quraisy, di antaranya adalah Bani Al-Muthalib, Bani Hashim, Bani Asad, Bani Zuhrah, dan Bani Taimi. Perjanjian ini dilaksanakan di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Isi perjanjian tersebut adalah mereka berjanji untuk tidak membiarkan ada orang yang dizolimi di Mekah, baik berupa penduduk ataupun pendatang. Apabila ada orang yang terzolimi, maka mereka sepakat untuk berdiri di pihaknya, dan orang yang menzolimi akan dibalaskan kezolimannya. Perjanjian Hilf al-Fudul ini diikuti oleh Muhammad. Perjanjian ini tidak dilupakan oleh beliau hingga dewasa. Perjanjian Hilf al-Fudul bukanlah hanya perjanjian asal-asalan buatan orang Quraisy, namun mereka benar-benar melakukan perjanjian tersebut. Contohnya nih teman-teman, suatu saat ada seseorang dari kabilah Zubaid datang ke Mekah membawa barang dagangannya untuk dijual di Mekah. Lalu Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi membeli barang dagangannya. Namun Al-Ash tidak memenuhi hak orang Zubaid tersebut. Lalu orang Zubaid tersebut mendatangi sekutu-sekutu Al-Ash untuk meminta bantuan. Namun mereka tidak menghiraukan orang Zubaid itu. Oleh karena itu, orang Zubaid itu lalu mendaki gunung Abu Qubais dan membunyikan syair yang berbunyi, "Duhai orang yang terzolimi barang dagangannya, di kota Mekah jauh dari negara dan sanak keluarga, dan bulan suci Zulqa'dah belum lagi sepi dari orang-orang umrah dan lontar jumrah. Sungguh, tanah haram sudah milik orang tak beradab, padahal tanah haram tak pantas bagi pengkhianat." Tak lama kemudian datanglah kabilah-kabilah Quraisy
yang pada saat itu mendatangi atau mengikuti perjanjian Hilf al-Fudul. Lalu mereka menyuruh Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi untuk memenuhkan hak orang Zubaid tersebut. Akhirnya hak orang Zubaid itu dapat terpenuhi. Begitulah kisah perjanjian Hilf al-Fudul dan Perang Fijar. Pada episode berikutnya saya akan berbagi kisah dengan pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Perbedaan umur Muhammad dan Khadijah pada saat menikah 15 tahun loh teman-teman. Gimana cerita selengkapnya? Tonton episode berikutnya ya. Cukup sekian untuk episode kali ini. Semoga teman-teman dapat memetik hikmah dari setiap cerita yang saya sampaikan. Insya Allah. Jangan lupa tonton episode berikutnya yang insya Allah akan membahas tentang pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Semua yang benar datang dari Allah, sementara yang salah datang dari kesalahan saya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan teman-teman, karena sekarang saya sedang hujan, saya akan membaca doa hujan terlebih dahulu. Allahumma shayban nafi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik.